Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku, santriwan santriwati peserta didik MDTA Ihsaniyah kelas 2A, 2B, 2C, 2D. Bagaimana kabar kalian di hari ini? Semoga kalian tetap senantiasa, tetap selalu diberikan Allah kesehatan, kepintaran, dan kejujuran. Amin. Di hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran madrasah, khususnya mata pelajaran akidah di kelas 2A, B, C, dan D MDTA Ihsaniyah Kecamada Kota Tegal. Bersama Pak Rozak di sini kita akan masih membahas tentang materi rukun iman, khususnya beriman kepada Allah Ta'ala. Nah, hari ini kita akan membahas tentang materinya yang lebih khusus, yaitu tentang beriman bahwa Allah itu ada atau Allah itu wujud. Kita sebagai manusia anak-anak wajib mempercayai bahwa Allah itu memang ada atau wujud. Wujud artinya ada. Sekali lagi apa anak-anak? Wujud artinya ada. Maka mustahil atau tidak ada, mustahil Allah itu tiada. Allah itu ada. Bukan Allah itu tidak ada. Dalam Quran surat Al-Baqarah 29 dijelaskan, dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Dan dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit. Bayangkan anak, 7 langit. Dia maha mengetahui segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala anak-anak memang gaib. Gaib artinya apa? Tidak tampak oleh penglihatan kita atau oleh penglihatan makhluk. Akan tetapi dia ada. Keberadaan Allah dapat kita rasakan dengan melihat segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini. Anak-anak tahu planet bumi, selain itu kan ada planet yang lain. Planet-planet bergerak mengelilingi matahari secara teratur. Tidak mungkin planet tersebut bergerak sendiri. Planet bisa bergerak dengan teratur karena ada yang menggerakkannya. Meski kita tidak melihat siapa yang menggerakkannya, namun kita yakin ada kekuatan besar yang menggerakkan planet-planet tersebut seperti planet bumi. Manusia tidak mungkin anak-anak. Lalu siapa lagi yang bisa menggerakkannya kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semua makhluk tidak mungkin tercipta secara kebetulan, karena setiap yang diciptakan pasti membutuhkan pencipta. Adanya makhluk-makhluk pasti ada yang mengatur anak-anak, menyusun dengan rapi, saling terkait erat antara sebab dan musababnya. Semua tanpa bisa disangkal. Kita tak menolak keberadaan teori yang mengatakan bahwa makhluk tercipta secara kebetulan. Sebab sesuatu yang ada secara kebetulan pastilah tidak teratur. Kalau makhluk tidak menciptakan diri sendiri dan tidak tercipta secara kebetulan, maka jelaslah makhluk-makhluk itu ada yang menciptakan, yaitu Allah Tuhan semesta alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalil akli atau dalil akal dan dalil nakli atau nas Al-Quran. Dalam surat At-Tur ayat 35 dijelaskan,
Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ya. Berarti kita ulangi anak-anak, dalil yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala ya itu yang tadi penciptanya ya menyebutkan ya di dalam surat At-Tur 35 dijelaskan tadi ya. Dari ayat di atas anak-anak, tanpa makhluk tidak diciptakan tanpa penciptanya, dan makhluk tidak menciptakan dirinya sendiri. Jadi jelaslah yang menciptakan makhluk adalah Allah Ta'ala. Dari riwayat Imam Bukhari anak-anak diketahui bahwa ketika ini ada orang yang bernama Jubair bin Mut'im, sekali lagi bernama Jubair bin Mut'im, mendengar Rasulullah ya tengah membaca surat At-Tur dan sampai kepada ayat-ayat ini. Ya, Zubair bin Mut'im yang waktu kala itu dia masih musyrik berkata, hatiku hampir saja terbang. Itulah permulaan menetapnya keimanan dalam hatiku. Karena dalam Quran surat At-Tur ayat 35 sampai 37 dijelaskan artinya. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri, ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan, ataukah di sisi mereka ada pembendaharaan Rabbmu, atau merekalah yang berkuasa. Oke anak-anakku, kelas 2A, 2B, 2C, 2D, itu saja yang bisa Pak Rosak sampaikan terkait dengan materi beriman bahwa Allah itu ada atau Allah itu wujud. Ya, tugasnya silakan anak-anak ditulis, Pak Guru akan bacakan, ada 3. Yang pertama silakan tulis di buku madrasahnya ya. Kemudian kalau sudah selesai silakan foto kirim ke guru kelasnya masing-masing. Tulis yang pertama, tugas jelaskan pengertian wujud. Sekali lagi, jelaskan pengertian wujud. Nomor 2, siapakah seorang musyrik yang masuk Islam karena mendengar Nabi Muhammad SAW membacakan Quran surat At-Tur ayat 35 sampai 37. Kemudian soal yang terakhir, berikan contoh dalil akli ataupun nakli bahwa Allah itu wujud. Terima kasih anak-anakku yang sudah belajar dengan semangat meski dalam rumah. Ya, tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya bersama Pak Rosak dalam pelajaran akidah. Sekian dulu, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.